Terus untuk pembesaran, karena banyak yang sudah terbentuk buah teman-teman, jadi kami gunakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Safi Official. Pada kesempatan sore hari ini, Rabu tanggal 6 Desember 2023, saya akan memberikan cara, yaitu melakukan penyepraian tanaman mentimun yang saat ini sudah umur 36 hari setelah tanam dari biji. Jadi sebelum kita melakukan penyepraian, karena akan saya spray, ini saya campur fungisida, insektisida, dan pupuk daun. Namun kita akan melihat terlebih dahulu hasil tanaman mentimun saya teman-teman. Alhamdulillah untuk tanamannya sebenarnya cukup subur, hanya ada yang terkena kuning. Jadi kuning ini entah nggak tahu virus atau penyakit. Tapi kalau kita melihat kondisi saat ini, perkiraan saya bukan penyakit dan bukan virus, tapi karena faktor musim. Nah, ketika tanaman itu terkena kuning faktor musim, itu memang susah untuk dikendalikan atau diobati. Biasanya pada tanaman kacang panjang, tanaman terong, terus mentimun, cabai, itu saat ini kemungkinan tidak hanya di tempat saya, itu banyak yang terkena kuning karena faktor cuaca atau musim. Yang tadinya itu menanam pada saat kemarau, belum ada hujan, terus memasuki musim hujan, itu biasanya tanaman banyak yang terkena kuning seperti itu. Nah, kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Alhamdulillah seperti ini untuk buahnya. Di atas ini paling ujung. Nah, paling ujung itu lurus bagus. Ini di cabang, terus ini juga di cabang. Banyak yang di cabang, karena cabangnya untuk tanaman timun itu tidak dibuang teman-teman. Hanya ini kami potong pucuk. Untuk penyakit, biasanya tanaman mentimun itu di bagian bawah itu daunnya terkena trotol atau bintik-bintik kuning, itu penyakit. Itu bisa disembuhkan menggunakan fungisida berbahan aktif ayoxystrobin, itu biasanya akan sembuh. Untuk buahnya teman-teman yang di bawah itu sudah mulai nampak besar seperti ini. Nah, ini ada yang agak besar. Yang biasanya tanaman mentimun itu bisa dipanen 35 hari setelah tanam, tapi karena ini mungkin musim hujan jadi mundur. Ini nanti 3-4 hari bisa dipanen. Jadi ini yang paling besar seperti ini. Nah, ini yang paling besar. Untuk yang lain masih kecil ya ini. Nah, ini contohnya yang kuning seperti ini teman-teman. Entah, kurang tahu. Obatnya itu yang susah kalau yang kayak ini. Sudah berbagai macam fungisida dan insektisida, tapi tidak kunjung sembuh. Seperti yang saya tadi katakan, itu musim kayak ini. Walaupun daunnya menguning seperti ini, tapi untuk buahnya tetap berbuah. Nah, ini malah lebat. Nah, walaupun daunnya kuning, tapi buahnya, calon-calon buahnya itu banyak nyampai atas. Nih kuning kayak ini. Kalau yang hijau teman-teman, yang tidak ada gendala, itu setelah dipotong pucuk, di atasnya itu cabangnya luar biasa. Cabangnya subur membawa buah, terus ini juga subur-subur membawa buah kayak ini setelah dipotong pucuk. Nah, ini hamanya teman-teman, kelihatan putih. Nah, ini kalau yang hijau. Nah, setelah melihat kondisi tanamannya, kita akan melihat
fungisida, insektisida, dan pupuk daun yang akan saya gunakan ada di sebelah sana. Itu tanaman pare, terus itu pondok saya. Nah, inilah yang akan saya gunakan pestisidanya. Untuk insektisidanya saya menggunakan Optimax. Ini bahan aktif Abamectin. Terus untuk fungisidanya ini akan saya campur karena musim hujan. Ketika musim hujan teman-teman diperbanyak fungisida, dan ketika musim kemarau diperbanyak insektisida. Jadi ini fungisidanya dua. Pertama menggunakan D10 bahan aktif mancozeb 80%. Terus untuk fungisida yang satunya ini cair. Ini bahan aktif ayoxystrobin, merek dagangnya Tandem. Jadi saya menggunakan yang lebih murah. Kalau mau menggunakan Amistartop boleh, tapi itu harganya mahal. Terus untuk pupuk daunnya karena masih umur 36 hari, jadi masih banyak bunga-bunga kecil yang bermunculan, maka kita tambahkan pupuk MKP, monokalium fosfat. Jadi masih menggunakan fosfat tinggi sehingga bunga-bunganya tidak mudah rontok dan akan menjadi buah. Terus untuk pembesaran karena banyak yang sudah terbentuk buah teman-teman, jadi kami gunakan ini KNO3 putih. Jadi ini KNO3 putih untuk pembesaran buah. Untuk dosisnya teman-teman, KNO3 putihnya 2 sendok, terus MKP nya 2 sendok karena kita campur. Tapi kalau sendiri ini 3 sendok, ini 3 sendok, tapi kalau dicampur 2 sendok saja sudah cukup. Terus untuk tandemnya ayoxystrobin ini menggunakan 10 mili. Terus untuk D10-nya 2 sendok makan. Terus untuk bahan aktif ini Abamectin 10 mili. Ini masing-masing kita campurkan di tempat terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Kita aduk rata, setelah itu kita campurkan ke tangki 16 liter. Ini menggunakan tangki 16 liter. Nanti setelah disemprotkan, insya Allah dalam beberapa hari juga akan nampak tanaman lebih kelihatan segar kembali. Ini sudah kayak 1 minggu lebih tidak kami pupuk. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk diberikan penembus atau perekat. Ini menggunakan merek dagang Splendor dari DGW. Ini sangat bagus teman-teman. Harganya 60.500 mili. Jadi ini jangan lupa, apalagi musim hujan. Seperti inilah penyemprotan tanaman mentimun kali ini, dan saya akan melakukan penyemprotan. Kalau kita lihatkan videonya ini nanti agak lama karena menyampur satu-satu. Itu untuk semprotnya saya di sana, airnya di sini. Seperti ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.